dari Kristen, Hindu, Buddha ataupun jadi Islam. Ketika pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. ya. lalu Mana dalilnya? sebentar, jangan potong, Mana... jangan kejang-kejang, jangan Lah, kamu kan kejang-kejang sama aku. semua, Lo jadi puas. jangan kejang-kejang semua ya, nggak perlu terlalu banyak itu. Silakan. Kalau kita mau buka ada Ya mana? semua itu Buktikan dulu. selesai waktu kita Buktikan di sini. dulu dong. Makanya jujur Buktikan aja dong. Bang Suma. Mana ya? buktinya? Mana Saya buktinya? minta sportivitas Mana buktinya? Anda di dalam berdiskusi, ya. Mana Kita sudah buktinya? aja. Saya Mana nggak mau buktinya? begitu ya. Jadi kita perang data loh, perang bukti di sini. Itu memang Kau ngomong memang perang semua bukti, tahu, tapi Baru congormu sampai aja nggak 2000 ada itu datamu mati. mana, aku celuk. Dasar botol. Sebentar, jangan kejang-kejang Mana dulu. buktinya? Cuma alasan di data. Jangan. Lo buktinya mana, jangan, datanya jangan. mana? Saya sebentar. Saya dari Tanya tadi aja pada dengerin, teman-teman guru muslim. saya sopan Apakah keluar menanggapi dari Islam, kamu. ya? Murtad Guru dari saya Islam, sopan ancamannya nanggepin apa? kamu. Guru saya sopan nanggepin kamu, giliran kau ngoceh, kau nggak ada Yang data, keluar aku dari celuk. Islam, Dasar namanya. botol kali kau, diam dulu kau. Ya. Macam mana pula kau? Turun dulu ya. Enggak, saya Jangan turun sendiri, saya turunkan. Cuh. Iya, silakan. Selamat sore. Guru kita sopan loh, Kang Satria. Guru kita sopan loh, bertanya enak, santai. Kok dianggap kejang-kejang? Matamu buta rupanya. Udah open cam dipikir kejang-kejang. Sini dekat kok tampar mulutmu. Lanjut, Gurunda Afan, Gurunda. Ya, Bang Ben. Selamat sore, Bang Ben. Jadi saudara-saudara sekalian, Selamat sore. Selamat sore. jaringan saya berat ya. Iya, jaringan Gurunda agak berat, Gurunda. Betul. Coba tes Apa ini, kan? di close cam dulu, nanti dinyalain dulu Gurunda. Di close cam terus nyalain lagi Gurunda kameranya, coba. Oke. Biasanya gitu, saya juga gitu biasanya. Lanjut. Ya, ini Bang Ben. Bang Ben mau berobat. Wah, saya tidak sakit ini, saya sehat. Oh, sehat. Kalau sehat berarti Bang Ben bisa ngejelaskan latar belakang penyaliban ya. Coba kita buka Yesaya 53, Pak. Nah, Kalau ini berarti sehat ini benar saya ya. lihat kemarin. Tapi kita buktikan kesehatannya Gurunda. Nah. Artinya yang bahas-bahas Bibel ini sudah paham dengan Bibel. Intinya begitu. Jadi coba buka Yesaya 53 itu. Bang, saya minta diskusinya nanti Dibacakan, santun ya, Pak. dengan guru kami ya. Diskusinya santun ya, santai aja ya, oke? Nah, santai-santai. Ditampilkan ya. Mas Sontoloyo. Ya tampilkan aja Bang Ben, buka aja kameranya. Bang Ben kan udah saya undang tuh buka kamera. Iya, saya besarin. Aku tak kecilin ke diri sebentar. Nih, gue gedein nih. Nah, silakan Bang. Teman-teman di bawah sambil ditatap layar dan juga sambil di follow ya guru kita, Gurunda Zuma, Akang Satria. Di sini ada juga Bang Peta dan juga ada saya. Silakan bagi yang mau follow silakan. Bagi yang nggak mau follow juga ya keterlaluan lah, nggak follow lah. Lanjut. Loh, kok malah kabur? Meninggoy. Weh, katanya sehat, kok malah kabur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para guru-guruku semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ben, naik lagi Ben.
Aduh, katanya sehat, mau kita Selamat obatin. siang semuanya. Ya, selamat sore Bang. Ya, Ya, Bang Eli, enggak, Bang Eli sehat apa masih sakit? sehat Bang. Sehat. Kalau sehat berarti bisa ngejelaskan latar belakang penyaliban ya Bang? Semampu saya, oke, saya bisa Bang. Oke, silakan Bang. Kita harap Anda sehat. Baiklah, semuanya selamat siang. Jadi secara Kristen saya akan menjelaskan sedikit latar belakang tentang penyaliban. Karena judulnya ini latar belakang penyaliban ya. Jadi latar belakang penyaliban Yesus Kristus adalah, dengar semua. Dengar Bang, nggak usah gelagapan Bang, santai aja. Lanjut. Siap. Berarti latar penyaliban Yesus Kristus dalam agama kami Kristen itu ada gabungan dari motif politik, keagamaan, dan ilahi. Tentunya Yesus disalib oleh bangsa Romawi atas tuduhan pemberontakan yang dianggap mengacu atas otoritas Yahudi yang memicu pengadilan dan hukuman mati. Dari sudut pandang keagamaan, penyaliban dipandang sebagai rencana Tuhan ataupun ilahi untuk menebus dosa manusia dan menyelamatkan mereka dari kebinasaan kekal. Meskipun iblis juga berupaya untuk menghancurkan Yesus. Adapun alasan politik dan keagamaan yakni pertama tuduhan makar. Yesus ditangkap setelah dituduh sebagai raja orang Yahudi yang dianggap sebagai ancaman terhadap kekuasaan Romawi. Dan juga konflik dengan otoritas agama. Tindakan Yesus seperti mengusir para pedagang dari bait Allah dianggap sebagai penghujatan dan pelanggaran hukum Taurat oleh pemimpin agama Yahudi yang akhirnya membawanya ke pengadilan. Dan pada terakhir adalah pengadilan dan vonis. Meskipun Pilatus tidak menemukan kesalahan, ia akhirnya menjatuhkan hukuman mati melalui penyaliban atas tekanan dari para pemimpin agama Yahudi. Jadi Pilatus itu adalah gubernurnya Romawi pada saat itu, dan persetujuan dari Herodes. Herodes adalah rajanya. Ada juga alasan ilahi dan teologisnya, Bang. Dari penebusan dosa, penyaliban Yesus dipandang sebagai tindakan pengorbanan yang dilakukan atas kehendak Allah untuk menebus dosa manusia. Seperti yang tertulis dalam Perjanjian Lama, di mana kurban hewan digunakan untuk perbuatan dosa. Ini Memenuhi aku jadi baca sih. Kok kenapa baca Bang? Oke, kembali lagi Bang Juma. Bang Juma kan pernah tadi ngomongkan. Bang, kenapa baca tadi? Itu baca itu saya tahu baca di mana itu. Kan kita bicara dah. Jadi dipotong-potong lagi. Oke lah, kalau kayak gitu saya omongkan. Bang Juma tadi ngomong tentang konsep pengorbanan itu adalah. Ya, silakan Gurunda monitor. Cek suara saya udah kedengaran teman-teman. Sorry di tempat saya jaringan agak gangguan. Suara saya kedengaran nggak ini? Aman Gurunda, aman. Nggak kedengaran ya? Oke. Dengar Gurunda. Gini, Dengar saudara aman. yang dari siap. Baik. Yang dari Kristen tolong disimpulkan aja dulu. Mohon diulangi kesimpulan latar belakang para ahli kitab nih. Ahli kitab mau menyalib Yesus itu apa? Silakan. Ahli kitab di Bang ya. Iya. Yang pertama dulu, karena Yesus memberikan ajaran-ajaran baru yang tidak diterima oleh kerajaan Romawi pada waktu itu. Bisa kasih data? Kalau itu yang menjadi latar belakang penyaliban? Yesus kan datang ke bait Allah di Romawi, Bang. Kalau datanya ayat Alkitab. Yesus ke Romawi? Kapan itu? Ayo. Pertanyaan tadi diulang, Bang. Iya.
apa latar belakang ahli kitab ingin menyalib Yesus? Karena dia mengajarkan tentang ilmu dia mengajarkan hal-hal berbagai hal yang tidak disukai oleh orang yang tidak menyukai dia, Bang. Maksudnya? Bentar Bang ya, saya ambil datanya. Iya, silakan. Maaf teman-teman yang ada di YouTube, jaringan saya ada trouble, ada gangguan. Oke Bang, pertama dulu karena dianggap menentang otoritas keagamaan. Setelah itu menentang tradisi yang bertentangan dengan ajarannya, dan karena klaimnya sebagai anak Allah, Bang. Yang dianggap sebagai penghujatan oleh para pemimpin agama Yahudi. Itu aja. Secara ringkas itu aja, Bang. Oke, artinya bahwasanya kami umat Islam yang menjadi sasaran pemurtadan ini tidak bisa mendapatkan alasan karena dosa kami akan ditebus ketika kami masuk Kristen. Begitu kami masuk Kristen, dosa kami ditebus oleh Yesus, itu tidak bisa kami temukan benang merahnya antara orang ahli kitab. Kristen ini kan muncul belakangan, dan Kristen sendiri mengatakan bahwa keselamatan itu berasal dari Yahudi. Yahudi dalam hal ini adalah ahli kitab. Yang dijajakan oleh Kristen adalah penyaliban sebagai simbol keselamatan manusia. Nah, kami ingin kemudian dijadikan sebagai pengikut Kristus. Kami bertanya dong, apa latar belakang penyaliban ini terjadi? Benarkah ketika kami kemudian dimurtadkan, dosa-dosa kami ditebus berdasarkan dengan dasar awal pijakan ahli kitab menyalib Yesus, sama seperti ketika mereka menyalib domba atau lembu atau sapi adalah untuk nebus dosa? Kata Kristen, hanya cukup satu korban sekali saja, yaitu Yesus, maka dosa dunia akan dihapuskan. Pertanyaannya, benarkah ahli kitab, sang pemilik kitab, sang tuan rumah, sang ahli tentang kitab perjanjian lama menyalib Yesus untuk menebus dosa-dosa dunia? Di mana latar belakang itu bisa kami temukan? Kalau yang tadi saudara mengatakan dia bertentangan dengan agama mereka, kemudian dianggap menghujat Tuhan mereka. Mana yang kami butuhkan bahwa dosa ditebus yang melatar belakanginya sebagai pijakan ahli kitab menyalib Yesus? Silakan. Oke Bang, tadi kan kita bicara tentang pengorbanan. Karena Abang juga korban itu katanya hewan. Jadi sedikit saya ceritakan tentang kejadian 22, yang dimana Abraham ataupun Ibrahim di Muslim juga pernah ingin mengorbankan anaknya manusia yang tunggal, yang kemudian Allah mengubah itu. Jadi pertama juga Tuhan ataupun Allah merencanakan bahwa anak Ibrahim ataupun anak Abraham agar dikorbankan, yang bernama Ishak, tapi diganti. Itu rencana oleh Tuhan, masih rencana oleh Tuhan. Jadi kembali lagi untuk bagaimana latar belakang penyaliban tadi, Bang ya. Kembali lagi, pengorbanan Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang dibilang manusia yang tidak pernah melakukan satupun kesalahan. Bahkan tidak ada ahli-ahli yang dapat membuktikan bahwa Yesus pernah melakukan dosa. Sama sekali tidak pernah. Bahkan sampai detik ini, manusia ataupun umat itu tidak ada yang tidak pernah melakukan dosa. Pasti semua melakukan dosa. Jadi orang Kristen, orang umum Kristen itu percaya bahwa orang yang suci adalah orang yang mengorbankan orang yang tidak suci demi masuk di kerajaan surga. Seperti itu kira-kira.
Oke, baik. Gini, saudara. Kalau di dalam kaidah Islam, karena lagi-lagi ini persinggungan agama antara Islam dan Kristen. Kalau di Al-Quran terkait dengan Nabi Abraham atau Ibrahim mempersembahkan atas perintah Tuhan anaknya. Dikatakan dalam Al-Quran, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sama Kejadian 22 nomor 1. Tujuan Tuhan minta anak Abraham adalah ujian. Jadi hanya ujian. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Apa yang terjadi terhadap Abraham, Ibrahim itu ujian Tuhan. Bukan untuk nebus dosa. Begitu juga Kejadian 22. Bukan untuk nebus dosa. Hanya ujian aja. Abraham dicoba oleh Tuhan. Lalu kemudian diganti. Setelah diganti, itu menjadi syariat dalam Islam. Pasal di rabbika wanhar. Perintahnya berkurbanlah, berkurbanlah. Sama seperti di dalam Imamat 1 nomor 2. Bahkan Yesus mengajarkan di dalam Matius 8 nomor 4. Berkurban sesuai dengan yang diperintahkan oleh para nabi, yaitu binatang ternak. Nah sekarang Kristen muncul nih. Kristen itu bukan otoritas Yudaism. Bukan otoritas kemudian penganut ajaran Yudaism. Otoritas yang muncul di kekristenan itu adalah penganut ajaran politeism. Yang diajarkan oleh orang-orang Roma berdasarkan kekuatan oleh kekaisaran Romawi pada masa itu. Berubah seketika menjadi kurban itu adalah manusia, bahkan Tuhan katanya, yang turun ke bumi untuk menjadi korban. Sekarang kunci kebenaran agama Kristen ini dan kebenaran ajaran agama Islam ini, tolak ukurnya di dunia apologet, baik itu Islam dan Kristen, ada pada titik sejarah di mana TKP itu terjadi dan juga pelaku-pelakunya. Maka di mana itu? Al-Quran. Al-Quran mengatakan wa makaru wa makarallah. Orang-orang Yahudi pada masa Isa alaihissalam melakukan makar. Latar belakangnya hanya karena kebencian, bukan karena dosa waris. Mereka para ahli kitab yang mengetahui tentang kitab Yesaya, yang mengetahui tentang kitab Daniel, yang mengetahui tentang kitab Yeremia, Hosea, Yehezkiel, Keluaran, Kejadian, tidak menjadikan kitab mereka sebagai acuan dasar untuk alasan menyalibkan anak orang. Semata-mata karena hanya unsur politik ekonomi. Lalu kenapa bisa berubah menjadi penebusan dosa? Untuk menyadarkan para misionaris agar jangan macam-macam dengan umat Islam di Nusantara ini, maka kami bertanya, minta kemudian pertanggungjawaban. Mana dasar pijakannya penyaliban itu berdasarkan dengan jualan Kristen? Mana? Masuk Kristen dosa ditebus? Mana? Di mana kemudian ahli kitab, sang pemegang kitab yang menjadi biang kerok keributan antara Yesus dengan ahli kitab pada masa itu adalah cakupan dari isi kitab mereka, yaitu kitab Tanakh. Sedangkan ahli kitab, orang Farisi, mahkamah agama, imam-imam kepala, bahkan imam yang paling tertinggi kedudukannya pun tidak ada menyentuh bahwasanya mereka sepakat menyalib Yesus untuk tebus dosa mereka sesuai dengan apa yang tertuang dalam kitab mereka. Belakangan baru muncul Kristen sosokan, belagu, sok pintar, sok tahu, sok paten, sok cantik. Dosa itu ditebus dengan darah Yesus di atas tiang salib. Orang yang bahlul mungkin bisa percaya. Kami nih yang menjadi sasaran tembak pemurtadan bertanya, ayo tunjukkan kepada kami, mana datanya? Ahli kitab menyalib Yesus untuk dosa dunia. Di mana ahli kitab berkumpul dan berkongkos sepakat membunuh Yesus untuk dosa dunia? Ada. Tunjukkan kepada kami, silakan. Bisa dibuka Roma 3 ayat 25 sampai 26. Yang saya tanya bukan keinginan Paulus, saudaraku. Yang saya tanya ahli kitab. Ahli kitab orang Farisi, para eksekutor. Anda boleh lihat di dalam Matius 27 nomor 18. Raja pada saat itu, Gubernur Pilatus mengatakan kesimpulannya, mereka menyerahkan Yesus untuk disalibkan itu karena dengki. Ayo, karena dengki. Bukan karena dosa waris yang dikarang-karang kemudian belakangan seperti Roma,
kemudian Galatia. Yang kita pijak sekarang ini adalah Islam Kristen berlomba nih mencari akar permasalahannya ketika bertemu di dunia diskusi seperti ini. Pilatus mengatakan, Gubernur Pilatus nih, mereka menyerahkan Yesus untuk disalibkan karena dengki. Apakah orang bisa diselamatkan karena pembunuhan terhadap orang yang berdasarkan asas kedengkian? Bisakah kita selamat dengan cara membunuh orang yang hanya karena dengki? Ya ini yang menjadi dasar pijakan. Tolong tunjukkan, ahli kitab ini bukan main-main, bukan pendeta, bukan pastor. Mereka ahli kitab, mengerti bahasa Ibrani. Mereka yang berkarya kemudian sehingga muncul buku Talmud sebagai tafsir dari kitab mereka. Mana dasar pijakan itu? Oke lah, kami se-Indonesia akan pindah ke Kristen. Di Kristen enak, gak ada larangan. Semua boleh. Di Kristen itu nggak ada yang haram di Kristen. Cuman ke gereja menyanyi 1 kali seminggu, selamat masuk surga, nggak ada siksaan kubur. Begitu mati langsung terlapak, langsung masuk surga. Kami mau. Tidak perlu kami susah-susah 5 kali sehari sujud. Tidak perlu kami membatasi perut ini untuk tidak makan. Tidak perlu untuk tidak makan hal-hal yang mengenakkan menurut agama Kristen. Tidak perlu. Tidak perlu kami puasa sebulan penuh. Tidak perlu kemudian kami ini sedikit lagi dipanggil lagi saya sholat. Tidak perlu. Cukup saya hidup ala binatang, bebas, tidak melakukan apa-apa, hanya melakukan prosesi-prosesi yang disusun-susun sendiri, bukan karena firman Tuhan. Tetapi dengan dasar buktikan kalau Kristen itu agama benar dengan melihat unsur utama. Apa unsur utama itu? Sejarah tertulis di mana orang Yahudi ahli kitab menyalib Yesus untuk menyelamatkan dosa dunia. Jangan bawa Roma. Roma itu sebuah catatan tertulis yang ditulis oleh pendiri agama Kristen untuk jemaat di Roma. Roma 1 nomor 7. Kitab Roma ditulis untuk jemaat yang ada di Roma, bukan untuk seluruh dunia. Jangan bawa itu. Dan kitab Roma ditulis tahun 56. Saya tidak butuh itu. Saya butuh di TKP para ahli kitab mengeksekusi mati Yesus karena ingin menyelamatkan dosa-dosa orang di dunia, termasuk Bang Suma, termasuk Nabi kami Nabi Muhammad, termasuk semua para ulama ustadz. Gereja akan ramai karena kita akan berpindah ke sana. Bila mana Kristen tidak menutupi apa yang terjadi yang sebenarnya. Maka tugas Kristen hari ini mendudukkan persoalan pada titik dasar. Apa yang melatar belakangi ahli kitab ingin menyalib Yesus? Politik atau karena dosa? Silakan. Baik, terima kasih Bang Juma atas semuanya. Jika kita bicara tentang ahli Bang, dan aku tidak bisa membacakan surat Roma, Alkitab ini tidak ditulis oleh pendeta. Alkitab ini ditulis oleh siapa? Para ahli. Orang yang sudah ahli, yang bertanggung jawab menulis ini. Sejarah. Jika saya tidak bisa membacakan Roma, Bang, lantas bagaimana saya menunjukkan tentang bagaimana sikap ataupun Yesus akan menjadi penembus dosa-dosa manusia? Saya sedikit aja membicarakan tentang Roma, Bang, untuk menyambungkan kembali konsep penyaliban. Jadi saya buka Roma 3 ayat 25 aja Bang ya. Sedikit aja. Silakan. Roma 3 ayat 25 begini firman Tuhan. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesebarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jadi ketika penyaliban Yesus Kristus dijalankan, dieksekusi, maka darah dari Yesus Kristus itu adalah untuk menebus ataupun menebus dosa-dosa yang telah terjadi
kepada manusia. Untuk menyambung itu semua, Bang, Alkitab ini adalah, yang menulis Alkitab ini adalah seorang ahli, bukan seorang pendeta, bukan seorang pastor, bukan. Alkitab ini ditulis oleh para ahli, dan tidak main-main. Kitab suci untuk dimain-mainkan, ditulis tanpa ada sejarawan. Alkitab ditulis secara sejarawan, dan itu sudah membuktikannya. Darah Yesus Kristus adalah darah untuk mengorbankan umat manusia. Itu sudah jelas di Roma 3 ayat 25-26. Yang menuliskan itu adalah ahli kitab. Mau setelah ataupun sebelum Yesus dieksekusi, sudah tertulis. Terima kasih. Oke, baik. Saya menghargai itu adalah upaya kemudian. Karena Roma inilah yang digunakan untuk pergi ke seluruh dunia, menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikut Paulus. Itu betul itu. Tapi yang saya pertanyakan di sini, yang umat Islam pertanyakan di sini, latar belakang penyaliban Yesus apakah sesuai dengan apa yang dijajakan oleh Paulus? Dengan darahnya semua bangsa, dia Kristus telah ditentukan oleh Tuhan, bla 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 dan seterusnya. Itu Yesus yang mengatakan. Ingat Bang, ingat. Tuhan menyatakan diri kepada Adam, lalu menyatakan diri kepada Abraham. Abraham menjadi bapak para nabi, bapak sebagian bangsa besar manusia. Dia melahirkan anak Yismail, Yishak, lalu turun kemudian menjadi Yakub dan ke-12 suku anak-anaknya, menjadi besar mereka. Tetapi ketika Paulus mengatakan telah ditentukan oleh Tuhan untuk menebus dosa dunia, itu sudah pasti tertulis di kitab-kitabnya orang Yahudi sebelumnya, karena sudah ditentukan. Tapi fakta itu tidak ada. Maka muncul, janganlah ke dalam kitabnya Nabi Musa, terlalu jauh. Janganlah kepada Daud, terlalu jauh. Jangan kepada Salomo, terlalu jauh. Jangan. Kepada keadaan Yesus di zaman itu aja dulu. Siapa yang tampil di depannya Yesus? Ahli kitab, orang Farisi, mahkamah agama malah, imam-imam kepala malah mengeksekusi Yesus. Apakah berdasarkan amanat Roma untuk dosa dunia? Lihat, baca, teliti. Apa yang melatar belakangi para ahli kitab? Yang kata Paulus sudah ditentukan oleh Elohim, berarti sudah ada di kitab. Siapa ahli kitab tersebut? Orang Farisi, mahkamah agama, imam kepala, ahli kitab, ahli Taurat. Tanya kepada mereka, hei kalian, benarkah kalian menyalib Yesus untuk dosa dunia? Apa jawaban mereka? Tidak. Di mana itu bisa kita temukan? Yohanes 11 nomor 45 sampai 57. Banyak orang yang datang melawat Maria setelah mereka menyaksikan Yesus membangkitkan Lazarus, saudara dari Maria. Lalu ada di antara mereka orang Farisi datang melaporkan kepada ahli Taurat, melaporkan kepada imam-imam kepala, melaporkan kepada mahkamah agama. Sampai mereka berkumpul, apa yang harus kita lakukan ini? Kalau kita biarkan Yesus begini terus, orang mati aja bisa dibangkitkan. Bahaya Yesus ini. Yesus ini bahaya. Orang buta dari lahir bisa disembuhkan. Bahkan orang lumpuh pun bisa dibuat berjalan. Kalau kita biarkan Yesus begini terus, maka orang akan semakin banyak percaya kepada dia. Kalau orang semakin banyak percaya kepada Yesus, maka bangsa Roma akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Kekhawatiran itu muncul. Ini di tengah-tengah pergolakan antara Yesus dengan muridnya dan orang yang menolaknya. Apa yang harus kita lakukan? Yesus ini semakin hebat, semakin jago memperlihatkan mukjizat di tengah-tengah umat. Sementara kita tidak bisa apa-apa. Dan umat semakin banyak percaya kepada dia. Kalau itu sampai terjadi, kita biarkan ini terjadi, maka semua orang akan percaya kepada dia. Dan kalau itu terjadi, maka bangsa Roma akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Itu latar belakangnya kenapa mereka ingin menyalib Yesus. Maka imam kepala tahun itu juga berkata kepada mereka,
kalian tidak insaf dan kalian tidak tahu adalah lebih baik satu orang Yesus mati demi untuk menyelamatkan bangsa kita. Maka sebagai imam kepala tahun itu juga Imam Kayafas bernubuat. Apa nubuatannya? Titik 2. Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Demi untuk bangsanya tidak dirampas penjajah Romawi. Nomor 53-nya, maka mulai sejak saat itu mereka sepakat membunuh Yesus. Titik. Itulah latar belakangnya Yesus disalib. Mana dosa warisnya? Itu buatan gereja. Mana nebus dosa dunia? Buatan gereja. Dinubuatkan di kitab-kitab sebelumnya, karangan gereja. Mana dosa Adam? Dia sudah membuat anak-anaknya, keturunannya berdosa. Itu karangan gereja untuk menipu orang lain, supaya orang yang sudah banyak dosanya, kayak Pak Bom-Bom, dosanya lebih besar dari badannya, putus asa. Mau gimana nih? Oh, ada Yesus yang menebus, masuk Kristen, dah selesai urusan. Selesai urusan. Lina tidak jaya mengajak berondong Muslim untuk melakukan persinahan seks bebas. Apa alasannya? Di Kristen boleh bebas seks bebas boleh, karena sudah diselamatkan Yesus. Itu makanya dijual Yesus ini. Maka Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, dengan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kalianlah ini. Mungkin Anda akan mengatakan, oh tidak, kita kan tidak ada manusia suci, hanya Yesus yang suci. Terus apa hubungannya dengan kalian kalau Yesus sendiri yang suci? Oh dia harus menjadi korban. Kata siapa? Siapa yang ngajarin? Sedangkan ahli kitab, yang punya ajaran, yang keturunan para nabi, yang disebut ahli kitab, yang disebut orang Yahudi, yang disebut orang Israel, mereka berkongkol menyalib Yesus semata-mata karena keserakahan, takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. Titik. Lalu dari mana urusan penebus dosa ini? Dari Roma, sang penipu. Silakan. Silakan Bang. Oh ya, terima kasih Bang Juma. Sama-sama. Untuk menjawab kembali, sebelum terjadinya penyaliban Yesus Kristus, Yesus dan ke-12 muridnya itu bertemu di sebuah perjamuan, dan Yesus memberikan sebuah cawan yang berisi anggur, dan Yesus mengatakan, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Terletak di 1 Korintus 11 ayat 25 dan Lukas 22 ayat 20, yang mengatakan cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku untuk ditumpahkan bagi kamu sebelum eksekusi penyaliban Yesus Kristus. Maka sebelum itu Yesus sudah memberikan tanda-tanda bahwa ia akan dihakimi, ia akan disalibkan. Maka dari ayat tersebut dapat disimpulkan, maka Yesus sudah mengetahui dia akan disalibkan, dan dia memberikan sebuah perkataan di ayat 25. Ia mengatakan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap apa kali kamu makan roti dan minuman cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ya, kira-kira untuk kembali lagi,
sebelum adanya eksekusi penyaliban Yesus Kristus, Tuhan sudah memberikan sebuah pernyataan mungkin untuk ketika meminum, dan itulah darahku sebagai pengorbanan untukku bagi dirimu, umat-umat yang mempercayai aku adalah dia. Seperti itu kira-kira, Bang. Terima kasih. Iya. Jadi di Al-Quran pun dikatakan, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah. Jadi ketika kemudian Nabi Musa melihat pembangkangan kaumnya, maka Nabi Isa kemudian melakukan uji coba kepada muridnya. Man ansari ilallah. Diuji murid-murid ini. Sama seperti perjamuan terakhir itu. Itu Yesus sedang menguji. Inilah darahku. Darah yang dimaksud Yesus di situ anggur. Inilah dagingku. Daging yang dimaksud itu roti. Karena memang tradisi Yahudi itu seperti itu. Roti, anggur, roti, anggur, roti, anggur. Misa juga mereka roti, anggur. Bahkan ada hari raya roti dan seterusnya. Nah, Yesus mengatakan inilah dagingku, inilah darahku. Kalau sudah ada dari dagingku di situ, yaitu roti, sudah ada kemudian darahku di situ, ngapain lagi kau khianati aku untuk kau serahkan kepada musuh? Maka Yesus melanjutkan, di antara kalian akan ada yang berkhianat kepadaku. Sudah kukatakan ini darahku, ini dagingku. Jangan lagi kau aniaya aku, jangan lagi kau hianati aku, jangan lagi kau persembahkan aku kepada musuh. Itu maksudnya. Makanya Yesus mengatakan, aku yang memilih kalian yang 12. Satu di antaramu adalah iblis, yaitu Yudas. Terkait dengan penyaliban, Yesus sudah merasakan itu kok. Falamma ahassa Isa, Nabi Isa merasakan adanya pembangkangan di tengah-tengah kaumnya terhadap dirinya. Nah, itu juga terjadi terhadap Yesus. Coba Anda baca Lukas 22 nomor 53. Orang-orang Yahudi, imam-imam kepala, pengawal-pengawal imam datang kemudian menemui Yesus. Apa kata Yesus? Sangkamu aku ini penjahat, penyamun, sampai kau datang membawa pentungan dan pedang untuk menangkap aku. Bukankah setiap saat engkau bersama dengan aku di bait suci? Tapi kau tidak menangkap aku. Tetapi saatnya waktumu dan kuasa kegelapan. Jadi detik-detik penangkapan terhadap Yesus itu detik-detik kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan itu berkuasa setelah Yesusnya ini ingin disalibkan. Apakah Yesus bagian daripada kuasa kegelapan? Enggak. Makanya Yesus diselamatkan. Yang berkarya hari ini adalah kuasa kegelapan itu. Makanya dikatakan kemudian Yesus di dalam Yohanes 12, saatnya sekarang dunia dihakimi. Sekarang saatnya iblis, penguasa dunia, dilemparkan keluar. Sekarang. Jadi saat itu kemudian Yesus sendiri mengatakan, inilah saatnya kuasa kegelapan, inilah saatnya iblis berkarya, inilah saatnya iblis keluar, penguasa dunia. Yohanes 14 nomor 30, apakah iblis berkuasa terhadap Yesus? Kata Yesus, tidak. Sedikit pun iblis tidak berkuasa atas diriku. Berarti tidak berhasil disalib. Nah, ini yang perlu Anda pahami. Latar belakang penyaliban hanya karena faktor ekonomi sosial. Ketika mereka berkongkok-kongkok ingin menangkap Yesus karena faktor ekonomi dan politik, apakah Tuhan Sang Bapa ini tinggal diam? Tidak. Makanya dia berdoa di dalam Lukas 22 itu, ya Bapa, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tapi jangan atas kehendakmu, tapi atas kehendakmu. Maka seorang malaikat turun dari langit menampakkan diri kepada Yesus untuk memberikan kekuatan kepada Yesus. Apa manfaatnya malaikat datang untuk memberikan kekuatan? Ya, untuk mengangkat Yesus ke langit. Kuasa kegelapan kemudian di belakang setelah Yesus terangkat itu berkuasa. Dia menguasai dunia. Saatnya dunia dihakimi. Saatnya penguasa dunia datang, dilemparkan keluar. Aku naik, yang datang penguasa dunia. Ketika penguasa dunia ini datang, dia mengaku sebagai aku. Maka aku berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai nama aku. Mereka akan mengatakan, akulah Kristus, dan menyesatkan banyak orang. Terjadi nggak hari ini? Terjadi. Kristen kemana-mana memakai nama Yesus Kristus.
Nah, sekarang permasalahannya, tidak akan pernah kita temukan ada alasan ahli kitab menyalib Yesus karena dosa dunia. Ini keruntuhan Kristen di sini, keruntuhan gereja itu di sini. Kalau Kristen ini menggunakan akal sehat, maka mereka akan merenung dan berpikir dan mundur 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah untuk ke gereja. Ini tidak benar ini. Kenapa kita mengakui bahwa penyaliban untuk nebus dosa, sementara ini tidak ada dasar pijakan yang penyaliban terjadi karena penebus dosa dunia. Tapi kalau orang-orang ini sudah kepenuhan iblis di dalam hatinya, mereka akan berontak, mereka akan melakukan perlawanan dengan cara tipu-tipu muslihat yang lebih dahsyat lagi. Sekarang Anda pikirkan, bolehkah kami masuk Kristen dengan alasan yang tidak benar? Sedangkan kemudian Kristen mengusung keselamatan adalah karena karya penyaliban? Sementara karya penyaliban ini ternyata selain rencana iblis, juga bukan karena dosa waris, melainkan karena hanya faktor politik ekonomi. Di mana data itu tertulis? Silakan Anda baca di Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Kalau Anda membawa Roma 3, tidak ada alasan penyaliban di situ terjadi. Itu hanya panen dari hasil karya orang-orang yang takut bangsanya dirampas. Roma itu hanya jualan, Galatia itu hanya jualan, menjual keadaan pada masa itu. Kenapa? Karena ketika Yesus dicoba oleh iblis, iblisnya tak berhasil. Maka iblis menunggu waktu yang tepat. Pada saat mana waktu tepat itu? Ketika Tuhan sudah mengangkat Yesus ke langit, iblisnya kemudian muncul mengatasnamakan Yesus. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Apakah itu Yesus? Bukan, saya bisa buktikan. Itu bukan Yesus, tetapi itu adalah Sibilis Isis. Silakan. Abang juga sudah menerangkan tentang mujizat-mujizat Yesus, Mak. Mujizat Yesus. Mujizat Yesus yang dia tidak pernah meminta kepada Allah Bapa atau apapun. Dia selalu mengatakan bahwa seperti dia memberikan makan orang-orang dan lainnya. Itu menyatakan bahwa mujizat yang dilakukan oleh dia sendiri, pure dari dia. Ada alasannya? Saya bantah boleh? Oh silakan, boleh. Oke. Petrus murid terdekat yang diberikan tongkat estafet pengajaran untuk melanjutkan misi penginjilan, mengatakan di dalam khotbahnya Petrus 2 nomor 22, orang Yahudi harus tahu yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, orang yang ditentukan oleh Tuhan Elohim untuk melakukan tanda-tanda, mukjizat, kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Itu kata Petrus. Bagaimana menurut Yesus? Kata Yesus, Yohanes 4 nomor 34, makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Kalau aku tidak melihat Bapa melakukan itu, maka aku tidak melakukan. Aku melihatnya dia merintahkan itu, maka itu yang aku lakukan. Yang ketiga, kesaksiannya Yesus. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang aku kerjakan, pekerjaan itu yang sekarang yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Yang keempat, terkait dengan ucapan Yesus yang sakti itu, bangunlah, dosamu telah ditebus, bangunlah, pergilah dari sini. Firman yang kau dengar dari mulutku, itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Yohanes 14 nomor 24. Jadi ketika Yesus mengatakan Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi faktanya dia mampu bermuncul. Oh, itu karena Bapakku yang melakukannya melalui aku. Jadi kita nggak bisa lari dari dalil. Tapi kalau doktrin, oh hebat, Yesus itu begini, itu doktrin.
Itu yang dijual. Sedangkan dasar pijakan penyaliban Yesus itu apa saja kita bingung. Saudara Kristen bingung menjelaskan itu. Apa latar belakangnya? Oh, supaya dosa ditebus. Simple kan? Di mana orang Yahudi? Ayo teman-teman, mari kita berkumpul. Ini sedikit lagi Paskah. Kumpul kita. Mana Yesus? Ada. Yesus sudah siap belum? Belum. Sudah suruh dulu dia mandi kembang 7 rupa. Mandi sumur 7 sumur. Karena sebentar lagi apa yang ada di kitab kita, penggenapan dari penebusan dosa dunia. Yesus, apakah sudah siap? 2 jam lagi dong, bos. Oke, siapkan. Eksekutornya siapa? Para tentara Romawi. Apakah sudah siap? Sudah. Tombaknya sudah diasah belum? Sudah. Kalau begitu rendam air jeruk nipis biar pedis cepat mati. Oke bosku. Tiangnya mana? Ini bawa, jangan pakai tiang kayu jati, pakai yang kayu hitam supaya keren. Baik. Siapa yang bertugas menulis tulis kata Indri? Yang ini si Pulan, si Bom-Bom. Bom-Bom tugasmu apa? Dia siapkan paku, Bang. Toko mana? Di Alfamart belinya. Beli paku yang 7 km panjangnya. Seperti itu sekiranya benar nubuatan itu ada. Kenapa bisa demikian? Karena yang tahu tentang kitab Tanakh, yang mengerti tentang bahasa suci, bahasa Ibrani, yang mengerti tentang apa yang tertuang di dalam kitab mereka, tafsirannya, penjelasannya, cakupannya, uraiannya, mereka yang tahu. Namanya ahli kitab, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, kurang apa lagi? Tidak ada bagian pendeta, pastor nggak ada. Pendeta, pastor datang-datang di situ. Selamat pagi, pagi Pak Pendeta, dari mana? Saya dari perwakilan kerajaan Roma. Kenapa Pak Pendeta? Ini Yesus sudah jam berapa ini? Mau disalib untuk dosa dunia. Oh iya ya. Pak Pendeta baca di mana? Lah di kitab kalian. Masa kalian ahli kitab? Saya pendeta yang hanya terjemah tahu. Apakah begitu? Tidak mungkin. Mustahil. Kenapa Kristen itu melanglang buana leluasa seenak perut, seenak dewe, memaknai, mengartikan, mentafsirkan, memberikan kesimpulan terhadap kitabnya agama Yahudi. Kenapa? Karena mereka hanya diberi terjemahan yang sudah tidak sesuai dengan kitabnya orang Yahudi. Mereka menggunakan terjemahan itu tanpa validasi, tanpa legitimasi, tanpa hak, tanpa ada kemudian kebenaran, di mana mereka ditugaskan untuk sebagai pelanjut daripada pengajaran kitab Yahudi. Yeremia 31:33, aku akan mengadakan perjanjian baruku dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Bani Batak, Bani Bugis, Bani Makassar, Bani Sunda, Bani Jowo tidak ada di situ. Seenak perut, wah itu dia disalib karena untuk menggenapi nubuat. Matamu suwe, mana ada nubuat kayak begitu? Nggak ada. Yang lebih tahu nubuat itu ada adalah ahli kitab, orang Farisi, mahkamah agama. Mahkamah agama ini adalah kedudukan tertinggi di agama Yahudi pada zaman itu. Imam kepala apalagi. MPR, DPR-nya sudah pada ngumpul. Presidennya sudah ada di situ. Presidennya adalah Kayapas. Sebagai presiden, dia mengatakan, aku harus bernubuat saat ini juga. Lah baru mau bikin nubuat. Yesus harus mati untuk bangsa kita. Agar bangsa kita tidak dirampas oleh Romawi. Selesai. Titik. Kristen gigit jari. Oh mama ternyata penyaliban dilakukan bukan karena dosa. Cuman hal ini tidak pernah dibuka oleh pendeta. Kalau hal ini dibuka, dibongkar oleh pendeta, mereka mau beli beras dari mana? Mereka mau dapat dukungan dana dari mana? Maka ini disembunyikan rapi. Yang disuarakan adalah Roma. Dengan darahnya kita selamat. Dengan dagingnya kita bisa mendapatkan keberkahan. Itu aja terus. Terus. Kau bodohi seluruh bangsa terus. Giliran kita tanya apa dasar pijakannya, ahli kitab, sang pemegang kitab, sang landasan utama, muara kebenaran Kristen menyalib Yesus. Bingung Cak Ayu. Gak ada dasar itu. Lalu masih mau melanjutkan misi pemurtadan. Oh sorry lah
Nggak ada itu. Langkahi dulu para apologet Islam Indonesia, baru bisa memurtadkan umat Islam. Demikian. Saudara, kalau memang tak ada dasar pijakan ahli kitab menyalibkan Yesus berdasarkan dengan yang dijual gereja hari ini, sudahlah. Mending kita ngopi aja dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sedikit wabarakatuh. sama Gurunda Bang Suma. Iya Bang. Izin bolehkah untuk supaya ini Bang Suma? Iya. Masih menempelkah sedikit hadiah itu? Iya. Gimana Bang? Syukurlah. Alhamdulillah. Nggak, aku pengen itu saja Bang Suma. Mudah-mudahan Bang Suma tetap menempel di Bang Suma sebagai itu bukti bahwa saya mendukung apologet Islam Indonesia. Mohon izin untuk mohon izin Bang Suma. Masya Allah, Masya Allah. Masih tetap ya, Alhamdulillah ya. Ada Bang. Cuman saya lagi bukan di rumah ini. Cincin saya itu kalau saya pakai ketika saya kemudian ingin debat offline, karena itu spesial. Alhamdulillah aku satu cuman untuk menunjukkan bahwa aku mendukung dan saya harap bahagia begitu. Siap, Masya Allah. Iya. Ya sudah cukup Bang Sumar. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sutejo, kau mulutnya lebar, tapi otakmu kerdil seperti otak cacing. Anak orang kau bikin jadi korban dosa lu. Tejo, kamu yang maling, anak orang kau korbanin. Tejo lah bejo Sama dengan otakmu seperti otak walang sangit. Jadi dalang cocok sampean kuwi. Wes ngerti lek Tuhane Kristen kuwi adalah manusia yang namanya Yesus Kristus lahir dari Bunda Maria. Kok jek po eyel ae. Jane salah iki lho apa? Sampeyan kok iya. Tak ada yang salah Sutejo. Lah ya kuwi kok po eyel ae lho. Tapi yang salah itu adalah otakmu, Nduk. Duh, iku lho 1 tahun. Wis 100-an tahun. Otakmu yang salah. Lho kok otak diberikan itu untuk berpikir toh. Tapi kok otak dipensiunkan? Piye? Meng generasi, meng garek nglanjutne. Kok generasi piye? Lho sing wis jaman saiki lho kuwi muncule wis 100-an tahun yang lalu. Iya sampean. Matamu suwe. Iki adalah doktrin dogma. Itu dogma, Tejo. Kamu mabuk agama, Nduk. Lawang agama itu harus selaras dengan akal. Kalau selaras dengan akal itu edan, namanya edan. Ngene lho, sudahlah. Bentenan. Kalau wong kabeh iki umume kuwi arepe nyembah Gusti Allah Sang Pencipta. Lah, lek zaman-zaman biyen kuwi sing iso nyembah Allah Sang Pencipta kuwi mung para nabi. Lek menungso kuwi mu isone nyembah iki ning Tuhan sing paling dekat, ya kuwi Tuhan sing nyata. Lek langsung nyembah yang Maha Kuasa ora teko, masalahe
pangkate duduk nabi, pangkate manusia. Ah iki bedone. Waduh. Melaku-melaku ngancele wedus tejo. Lah sampean langsung aja arep nyembah seakan-akan yang maha kuasa lah sampean iki mung manusia, duduk nabi. Apa roh omongane yang maha kuasa? Ayo. Piye Lah wong sampean? Yesus iki cuma nabi toh. Loh, justru kuwi Yesus menyembah langsung yang pada yang maha kuasa. Lah awake dhewe Terus arep kenapa nyembah- sampean nyembah Yesus? Loh, yo iya kan jalur langsung yang maha kuasa harus jadi nabi. Alamak. Bisa baru tembus. Kalau Iya. nyembah kepada yang maha kuasa bukan nyembah kepada Yesus. Loh, dalane terah kuwi gak iso arep langsung wong kudu suci dhisik. Padha kaya nabi gak pangkate. bisa. Gak bisa. Ora Be. iso. Iya toh Lah, contone lho. Yesus nyembah kepada pencipta. Oh, situ nyembah ciptaan piye to, Mas? Kurangi Lho, makan podo. kutu tejo. Padane iku padha karo patuh karo jenenge junjungan pimpinan komandan kuwi. Pimpinan Tiap komandan dipatuhi. mengajarkan menyembah kepada yang di atas, bukan menyembah kepada yang dia yang ada di salib. Ya ora mampu Bang, ra tembus. Lah kan Ora iso diajarin toh, manusiawi. diajarin Mulai zaman dulu menyembah sampai kepada yang sekarang. pencipta. Cukup mengatakan Tuhan, iya Tejo, aku ingin menyembahmu Tuhan. Silakan Tejo. Lawang sudah. Penyembahan yang diajarkan Yesus itu piye caranya? Sujud, ruku, takbir, memuji Tuhan, memuliakannya, bukan menyembah kepada anak orang, Jo. Lho Piye takdir kaya ngono lha piye maneh arep ngrubah tatanan dunya ya ora iso. Lah, Yesus mengatakan, kalau kamu percaya kepadaku, sampean juga melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Itu kata Yesus. Lah, Yesus melakukan apa dalam sehari-harinya toh? Dia melakukan prosesi gereja apa prosesi makdis, sinagoge. Lah kok Ya. prosesi sinagoge masuk di sono, kudu sunat dulu Jojo. Ya kuwi kan zaman biyen. Saiki zamane iki wis beda kuwi. Oh, nggak bisa. Lek biyen kuwi sinagog, lek saiki Makanya gereja. Yesus berkata di dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaan sampean itu enggak lebih baik dari ahli Torah, kamu tidak akan bisa masuk dalam kerajaan surga. Syaratnya, pertama, kamu harus punya agama. Yang kedua, agamamu itu kudu wajib lebih sempurna dari ahli Taurat. Nah, dua syarat ini itu tidak dipenuhi oleh Sutejo. Yang pertama, konon Kristen iki bukan agama. Mungkin dia yayasan kelompok tani, atau mungkin itu organisasi kependudukan, aku nggak tahu. Yang pasti orang Kristen secara otoritas mereka mengatakan bahwa Kristen itu orang agama. Lalu kalau orang agama lalu opo? Partai. Jadi nomor satu aja Kristen gak lolos masuk surga. Kata Yesus, ada dua syaratnya masuk ke surga itu. Yang pertama, orang harus memiliki agama dulu. Yang kedua, agamanya itu harus rapi, harus teratur, dijalankan dengan telaten. Kalau tidak memenuhi dua syarat itu, ke laut aja Tejo. Itu ucapan Yesus loh. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan bisa masuk surga. Kristen bukan agama, nggak memenuhi syarat. Hindu, agama Hindu boleh.
Apakah Hindu lebih baik daripada ahli Taurat? Enggak juga. Syarat pertama lulus, syarat kedua enggak lulus, gugur. Agama Buddha, apakah Buddha agama? Agama. Syarat kedua, apakah agama Buddha lebih syariatnya lebih sempurna, lebih baik daripada ahli Taurat? Ternyata gugur juga. Satu-satunya kandidat tinggal Islam. Islam apakah agama? Ya, Islam itu dinul ad-din. Islam itu agama, aturan yang menyelaraskan akal dan kehidupan manusia dengan wahyu. Islam itu adalah agama atau aturan yang mendamaikan, yang mensejahterakan, mendamai sejahterakan manusia. Lulus syarat pertama. Syarat kedua, kudu agama Islam ini harus lebih baik dari ahli Taurat. Piye? Cara sholatnya mana yang lebih baik? Lebih baik Islam. Cara puasane mana yang lebih baik? Lebih baik Islam. Cara sunatnya mana lebih baik? Lebih baik Islam. Semua aturan-aturan syariatnya mana yang lebih baik? Lebih baik Islam. Berarti dua syarat ini dipenuhi oleh Islam. Tejo, kalau kamu sudah waras, pindah ke Islam toh. Tapi kalau kamu gila permanen sampai gigimu habis dimakan kodok, ya sudah, kau mati masuk neraka. Tejo. Dari gigi belum tumbuh sampai gigi tumbuh, sampai gigi permisi satu persatu meninggalkan Tejo, masih aja kayak begitu. Ingat kata Yesus, Matius 5:20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kau tidak akan masuk surga. Apakah hidup keagamaan Kristen lebih baik dari ahli Taurat? Tidak. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Di sini sudah azan, saya harus melakukan prosesi ibadah sama seperti yang dilakukan oleh Yesus, sujud menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. 10 menit Kang, lanjut dulu Kang. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah 10 menit kurang lebih, silakan Kang. Lanjut teman-teman sekalian. Boleh. Ya. Ini ada Jasmaniar. Aduh, malah berisik. Jasmaniar. Kan Yokere. Selamat sore Yokere. Yokere, dibuka mute-nya. Yokere. Wah, ini habis ini OT-nya ini, nggak ada yang bisa menjelaskan tentang asal usul kok jadi bahasa Jawa. Ya, buat teman-teman OTEN, silakan naik ke atas, silakan naik. Kita bahas tentang asal usul penyaliban. Sony, selamat sore Sony. Selamat sore Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tejo, di Tejo. Mana Tejo Bang? Kabur. Oh, ini ada naik lagi si Tejo. Ya Bang, say, Muslim apa Kristen say? Muslim, kita di bawah aja, kepencet ya. Baik. Makasih banyak ya Pak. Diajar karo Bang Suma. Bang Suma yang ngomong menangan mau kalah wonge. Tejo kok melangu-melangu. Itu gigi kemana Tejo? Gigi Bang Tejo itu kemana? Mari kenyokot iwak babi malah pretel. Oh, makan babi langsung pretel, merudul ya merudul. Aduh, dasar korok-korok Tejo.
Lah yo kuwi lho wis genah ae. Yen kaya ngono kok cek diuyel-uyel ae. Wis seru nyembah Tuhan Yesus, wis ora oleh. Piye lho Yesus aja ngajarane menyembah Tuhan, menyembah Bapa. Ajarane Bapak, terang Tejo ngono menyembah kayak biyen. Yesus. Mulai Iya, toh. sadurunge nek aku lahir sampean lahir iki ajarane wis ngono kuwi. Mosok arepe dirubah-rubah. Yo ora Tejo berokok, Tejo. Yesus itu anak siapa? anaknya dia anak Allah cuma lahir dari Bunda Maria ngono loh. Nah, jadi Tejo ini menyembah anaknya Bunda Maria. Iya, yang namanya Yesus Kristus. Tejo. Yang namanya Yesus Kristus lahir dari Bunda Maria orang Nazaret di kota Bethlehem. Lah, itu asal usulnya. Oh, lahir di kota Bethlehem. Iya. Lahirnya itu di rumah sakit atau di mana lahirnya? Di Bethlehem, di desa. Waktu itu tuh di desa, tidak ada. Tepatnya di mana? Tepatnya di rumah sakit, di hotel atau di mana? Bethlehem, orang di desa Bethlehem. Di Bethlehem itu kalau sekarang jadi kota, kalau dulu masih desa. Oh, ini ada ayatnya ya. Hari ini telah lahir juru cukur di kota Garut. Hari ini telah lahir juru selamat di kota Daud. Itu ya? Nah, itu lahirnya itu di mana? Di rumah sakit, di rumah bersalin atau di mana? kalau dulu itu di Palungan, tulisannya. Di Palungan. Palungan Jadi, itu tempat apa? Palungan itu ya termasuk di kandang dia, tapi Oh, sudah berarti di kandang domba, gitu ya? ikan sudah nganu itu kan waktu sejarahnya itu kan dikejar-kejar dengan orang-orang tentara Romawi. Oh, gitu. Iya. Siapa yang Jadi lahirnya itu di kandang domba ya? Iya toh, lah ya itu masa mau dirubah-rubah sejarahnya dengan Bang Zuma? Kan tidak bisa, sama halnya mau merubah dunia. Mana mungkin bisa dirubah Gini. Bang Tejo gini. Pada saat itu kan musim salju kan, musim dingin kan. Orang-orang lagi mengembalakan binatang. Apakah itu domba? Apa ada salju? Lah kan musim dingin di sana. Tapi ya nggak ngerti aku lek zaman gue musim apa. Wis angel wis angel ini. Kalau misalkan di sana musim dingin atau musim salju, nggak mungkin ada rumput. Berarti bukan domba itu. Aduh, angel. Berarti musim. Bang mau nanya dong, Tejo, sampai jauh ini pundi Bang Tejo? Oh, kulo teng Wadung. Oh, ning Wadung. Genteng. Mengko nek cerak. Kalau dekat nanti kita diskusi. Kalau dekat, seandainya tadi dekat, kita diskusi masalah kebibelan. Apakah benar Yesus itu disalib? Apakah tidak? Saya bisa membuktikan. Sejarah. Dengar dulu, Tejo. Saya kan mantan Kristen, Tejo. Saya mantan Kristen dan saya tahu semua masalah Bible. Saya tahu yang disalib itu bukan Yesus asli. Loh, makanya kalau saksinya lo banyak saksinya. Itu kan gini loh saudaraku, itu orang-orang yang yang pendeta-pendeta yang membikin Bible itu yang berdusta biar dapat perpuluhan. Udah? Lah berdusta ya di penjara Bang, yo gak oleh karo dunia. Dengarkan dulu. Di dalam Matius bukan cuma dengarkan contoh gini saudaraku Tejo, di dalam kitab kuno di Matius 11 nomor 2, di Matius 17 nomor 2, dalam kitab kuno tidak ada. Baru yang kedua di Matius 23 nomor 14 itu enggak ada. Bang Tejo, boten enten. Di zaman biyen kitab zaman kuno niku boten enten. Sanes boten enten. Nak sakniki enten niku asal-asalan digawe kabeh. Nek niki benar-benar. Iya. Kalau benar, dengarkan Bang Tejo. Kalau benar kitab ini kalamullah,
perkataan-perkataan Allah, maka di kitab ini tidak ada tambah-tambahan. Tambah-tambah tidak ada tambah-tambahan. Maka ini karangan-karangan manusia. Tadi kalau seandainya dekat kita, tak pikir di Solo penjenengan. Nak ning Solo tak parani kita ngopi ngobrol, kita itu cerita-cerita masalah Bible. Soalnya penjenengan aduh, nek kula Solo. So cuman kuwi kan bersaksi, para murid-murid kan bersaksi tentang kelahiran sampai teng penyalipan kuwi kan yang menyaksikan para murid. Jadi yang nulis Ngene. murid. Ini pakai akal kita. Kita pakai akal Bang Tejo, kita pakai akal. Di dalam Matius 17 nomor 2, Yesus bisa berubah muka. Mukanya bisa berubah. Di dalam Matius 17 nomor 2, Yesus bisa berubah mukanya. Di dalam Yohanes 8 nomor 59, Yesus bisa menghilang. Nek anggo akal, nek pakai akal, saudaraku Tejo, nek pakai akal, Yesus iki kan iso ngurip ke wong mati, iso rubak ke wajane, iso ngilang, yora. Pas kok tiba-tiba ditangkap tentara Romawi, kok wonge malah nyerake diri, kok ora hilang. Lah kan wis Iki ora masuk akal iki. Wis wayahe kan, wis wayahe lek. Ora wayahe. Kulo kese saudaraku, di dalam Yesaya 253 Yesaya 53 nomor 10, apabila ada orang menebus salah, maka aku remukkan dia dengan kesakitan. Niki salah satu firman Gusti Allah. Firman Gusti Allah iki salah satu firman Gusti Allah. Nek Yesus niku wong benar, orang langgar perintah Gusti Allah di Amsal 11 nomor 8, orang fasik akan digantungkan, orang benar akan diselamatkan. Itu kan orang masuk akal iki. Nek Yesus niki wong fasik, maka digantungke sesuai dengan Keluaran 21 nomor 22. Keluaran 2 makanya itu Keluaran 21 nomor 22 apa